Kembali lagi di Pabelan Rampai, pada berita pertama mengenai statement Pak Jokowi yang mengizinkan membuka masker di luar ruangan. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyampaikan tentang kebijakan pelonggaran aturan penggunaan masker. Tak lagi wajib untuk aktivitas di luar ruangan, namun masih harus tetap digunakan pada kelompok rentan dan di angkutan umum. Tergantung pada kondisi ruangan dan banyaknya orang. Hal ini dikarenakan menurut Jokowi, keputusan ini diambil sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah terkendali. Masyarakat yang masuk kategori rentan dan lanjut usia dan memiliki komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan. Pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap tak perlu lagi untuk tes swab, PCR, atau antigen. Ahli mikrobiologi Universitas Sriwijaya, Profesor Yuwono, mengatakan bahwa masker hanya salah satu upaya pencegahan penularan COVID. Selain itu, ada cuci tangan, jaga jarak, peningkatan gizi, dan lain sebagainya. Kebijakan ini tepat, sebab gelombang COVID berikutnya diprediksi tidak terbentuk. Bulan April sudah tidak ada peningkatan. Data konsisten menunjukkan bahwa kasus aktif sudah menurun drastis. Pertambahan kasus sangat sedikit dibandingkan yang sembuh. Selain itu, udara bebas di luar ditambah sinar matahari efektif mencegah infeksi penularan virus melalui pernafasan, bukan hanya COVID. Yang terpenting adalah tingkat kesadaran masyarakat yang ditentukan oleh pengetahuan dan mengukur diri. Peristiwa tanggul jebol di kawasan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah menyebabkan banjirop pada Senin 23 Mei 2022. Peristiwa banjirop ini terjadi lantaran tingginya dan derasnya airop. Hal tersebut membuat tanggul jebol karena tak mampu menahan tekanan air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, Winarsono menjelaskan bahwa tanggul jebol ini dikarenakan awalnya dari laporan atas adanya ketinggian rop dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mengatakan airop semakin tinggi hingga mencapai 2 meter sehingga tanggul tersebut tak mampu menahannya sehingga jebol. Selain banyaknya air yang ditahan oleh tanggul tersebut, diperkirakan bahwa tanggul tersebut pun sudah berusia cukup lama. Polda Jawa Tengah memastikan tak ada korban jiwa akibat banjirop yang melanda sekitar Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang sejak Senin 23 Mei. Tidak ada korban jiwa, diperkirakan masyarakat terdampak sekitar 8.000 warga, kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Khudusi saat dikonfirmasi. General Manager TPK Semarang, Inyoman Sudiarta, menjelaskan hingga kini belum dapat memastikan nilai kerugian akibat jebolnya tanggul di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas. Saat ini, perseroan tengah fokus untuk mengatasi terjangnya banjirop untuk selanjutnya memulihkan kinerja operasional. Menurutnya, perhitungan kerugian akan dilakukan setelah situasi kondusif bersama dengan para pihak yang terdampak. Inyoman Sudiarta menjelaskan tingginya air pasang di Pelabuhan Tanjung Mas berdampak pada operasional TPK Semarang yang dioperasikan oleh PT Pelindo Terminal PT Kemas atau SPTP. Oleh karena itu, Pelindo terpaksa menghentikan sementara operasional TPK Semarang mengingat jalan akses ke dalam terminal tergenang oleh banjir. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Khudusi mengatakan, akibat banjirop, tanggul di kawasan Berikat Lami Citra Pelabuhan Tanjung Perak jebol dan mengakibatkan 8.000 kepala keluarga terdampak. Indonesia menempati peringkat 3 klasemen akhir SEA Games 2022. Update perolehan medali kontingen merah putih hingga hari terakhir SEA Games 2021 pada Minggu 22 Mei 2022 adalah 69 medali emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Jika diakumulasikan, Indonesia telah mengumpulkan total 241 keping medali di SEA Games 2022. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenpora memang belum menyebutkan nominal bonus bagi atlet merah putih yang berprestasi di SEA Games 2021. Terlepas dari hal itu, besaran bonus bagi kontingen Indonesia sempat membuat atlet dari negara lain terkejut.
Hal ini merujuk pada hadiah uang yang diberikan pemerintah Indonesia untuk atlet berprestasi pada SEA Games 2019 di Filipina. Kala itu, atlet Indonesia peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar 500 juta rupiah, sedangkan perak 300 juta rupiah, dan perunggu 150 juta rupiah. Kontingen di Indonesia untuk SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam, memenuhi target yang dirancangkan Presiden Joko Widodo, yakni masuk 3 besar. Lain halnya pada cabang pencaksilat, tim pencaksilat Indonesia gagal memenuhi target yang diberikan dalam SEA Games dari pertandingan yang berlangsung pada 12 sampai 16 Mei 2022. Di balik gagalnya tim pencaksilat Indonesia di SEA Games 2022, ada isu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh wasit pada cabang olahraga tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh Wasikjen Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, Bayu Sahjohan di Hanoi, Vietnam. Dia mengatakan ada indikasi semua negara mencoba menjegal Indonesia. Bayu sendiri mengatakan dengan istilah musuh bersama, posisi Indonesia di mata negara-negara lain sehingga berupaya bekerja sama untuk menjegal tim pencaksilat Indonesia.